Nah, sebelum kita lanjutkan lagi perkuliahan kita mata kuliah hukum adat ya. Nah, saya mau mengingatkan kepada saudara ya, sebelum memulai perkuliahan apapun ya. Nah, perkuliahan apapun dan yang agamanya apapun, saya mengharapkan sebelum kuliah saudara memulainya dengan terlebih dahulu dengan niat ya. Kuliah didahului dengan niat. Niatnya apa? Aku mengikuti kuliah ini untuk mengharapkan keridaan dari Allah, untuk mengharapkan apa? Petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa ya, diniatkan seperti itu. Kalau saudara niatkan seperti itu, insya Allah ilmu yang saya berikan itu ada berkahnya. Siapa tahu saudara selama mengikuti kuliah saya, saudara tidak begitu paham dengan apa yang saya sampaikan misalnya ya, tapi paling tidak ya ada pahalanya lah ya, ada pahalanya, ada keberkahan dari ilmu yang saudara terima. Kalau saudara kuliah niatnya hanya ingin misalnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, saudara hanya akan dapat ilmu pengetahuan saja. Saudara kuliah misalnya karena ingin ikut-ikutan teman, saudara hanya akan mendapatkan ya ikut-ikutan teman juga. Atau saudara misalnya kuliah hanya ingin supaya bisa jadi orang kaya nanti, hanya itu yang akan saudara dapatkan ya. Saudara tidak akan mendapatkan pahalanya, saudara tidak akan membawanya itu sebagai amal ibadah saudara ya. Karena kuliah ini menuntut ilmu ini termasuk ibadah yang ghairu mahdah ya. Nah, jadi dibutuhkan adanya niat ya, dibutuhkan adanya niat. Jadi harus ada niat baru saudara dihargai sebagai ibadah. Jadi karena itu ya, kalau Pang merasa kada terlalu pintar kah kuliah ya, kemampuan akademik di bawah rata-rata kah misalnya, ya paling tidak niatkanlah dulu ya, niatkan dulu supaya saudara bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa ya, yang agamanya lain. Niatkan seperti itu supaya apa? Supaya nanti saudara ya paling tidak dapat pahalanya ya. Kalau tidak diniatkan, saudara juga tidak paham dengan apa yang saya jelaskan, ya tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak ada hasilnya. Nah, itu ya, jadi silakan berniat dalam hati aja, tidak usah diucapkan ya. Jadi itu bukan hanya untuk kuliah saya aja, untuk semua kuliah ya, kuliah apapun, atau hendak ikut organisasi kah misalnya, ikut BEM, ikut FAS, ikut Mapala, niatkan untuk mencari keridhaan Allah ya. Nah, jadi apa yang saudara lakukan itu ada nilai pahalanya ya. Nah, itu jadi mengingatkan pada saudara aja ya. Nah, itu kemudian uh, kita lanjutkan lagi materi kita mata kuliah hukum adat. Nah, saya kebagian materi tentang hukum perutangan ya. Hukum perhutangan. Perhutangan di sini ya sebenarnya bisa kita artikan sebagai perjanjian. Cuma bedanya kalau perjanjian itu ya di dalam hukum adat itu ada dua segi, ada perjanjian bersegi satu, ada perjanjian bersegi dua. Nah, kalau hukum perhutangan ini berarti ini termasuk hukum perjanjian yang bersegi dua ya. Ada pihak satu, ada pihak yang kedua. Nah, itu ya. Dan juga saudara-saudara ya, di dalam hukum perhutangan ini ya, nah, dasar utang piutang ya, di dalam apa namanya, di dalam hukum adat ini dasarnya adalah tolong menolong. Mungkin sudah dengan Pak Saprudin kemarin ya tentang sifat hukum adat, yaitu tolong menolong, yaitu suatu perbuatan perorangan yang menghendaki adanya kontraprestasi yang berarti bersifat kredit. Berarti ada lawannya dari perbuatan hukum itu. Kayak jual, lawannya beli, ya. Orang ada yang ada yang berhutang, berarti ada yang punya piutang. Ada orang yang memberikan jasa, ada orang yang membalas jasa, ya. Nah, itu. Jadi ini apa namanya, yang namanya dasar utang piutang. Jadi tolong menolong. Jadi pada dasarnya perbuatan di dalam hukum adat itu ya untuk menolong pihak lawannya, ya, untuk menolong pihak lawannya, bukan komersil seperti ala masyarakat barat. Makanya ya orang-orang kita biasanya itu karena dia terbiasa dengan yang namanya dasar tolong menolong, berhutang bisa aja molor-molor waktunya sedikit ya,
atau misalnya jual beli, misalnya minta tawari, ya kan? Kita ada mengalami tawari pangman, jadi banyak yakan saya apanya misalnya ya beli bakso mesti minta banyak yakan bawang gorengnya misalnya. Nah, itu karena memang mentalitas kita tolong menolong. Nanti pamannya menolongnya, ini gue banyakin bawang gorengnya ya misalnya ya. Nah, itu tuh dasar dari utang piutang, yaitu tolong menolong. Nah, tolong menolong itu terdiri dari antar perseorangan, artinya beberapa orang yang bekerja sama untuk kebutuhan tertentu, ya. Misalnya tolong menolong dalam acara perkawinan atau selamatan itu termasuk hutang juga, ya, hutang juga. Nah, jadi ini? Jadi misalnya perkawinan, ada tetangga hendak kawin misalnya lah, ya, tetangga ada yang ingin menikah misalnya, nah si Sajida membantu misalnya memasak misalnya ya. Nanti kalau Sajida mau menikah, tetangga saudara yang dibantu itu dia akan ikut membantu juga. Nah, itu tolong menolong. Sebelumnya Sajida menolong memasak di tetangga yang menikah, nanti Sajida mau menikah, tetangganya pun juga akan membantu Sajida nanti, ya. Nah, itu yang namanya tolong menolong antar perseorangan. Ini banyak orangnya berarti ya, kayak gotong royong ya. Nah, gotong royong itu termasuk juga bagian dari hukum adat. Jadi kalau orang tidak ikut gotong royong, dia itu akan ada sanksinya, ya, akan ada sanksi adatnya. Nah, ya. Nah, seperti kalau di Bali itu subak, ya, bisa juga perjanjian bagi hasil tanah pertanian untuk menolong pemaruh, ya, pemaruh itu petani penggarap, ya, nanti ada kita bicara itu. Nah, kemudian ada juga tolong penolong untuk perseorangan, ya. Nah, pihak yang sudah antar orang. Jadi misalnya saudara sudah membantu Nur Aldi, misalnya sudah membantu Labib, nanti Labib pun juga akan punya rasa utang kepada Nur Aldi ini, dia akan membalas membalas perbuatannya Aldi itu tadi di masa yang akan datang, ya. Nah, tolong menolong juga disebut juga kredit perseorangan. Perbuatan kredit perseorangan ini yang dimaksud dengan utang piutang dalam hukum adat yang sebenarnya, ya. Nah, kalau dalam KUH Perdata kan yang namanya utang piutang itu hanya utang uang. Sedangkan kalau di dalam hukum adat yang namanya utang piutang atau kredit itu, ya, kredit ini bukan cicilan, bukan. Kredit ini utang kalau dalam hukum adat pengertiannya, ya. Kreditnya itu bisa pertama berupa utang barang, bisa berupa utang tenaga, bisa juga berupa utang. Ini buku saya ada, yang pegang buku saya ada ini halaman 38 kan. Inilah bujur ke halamannya 38. Cek ya di bagian hukum perhutangan ada ya. Saya kada ingat nih paskah atau tidak ya halaman ini ya. Utang barang, utang tenaga, dan utang uang. Utang barang biasa disebut dengan istilah pinjam. Pinjam meminjam, ya. Nah, jangan artikan sama aja saya dengan KUH Perdata karena beda ya pengertian pinjam ini tadi, ya. Pengertiannya berbeda. Nah, pinjam ini dapat berupa pinjaman jasa ya, yaitu setelah dipakai kemudian dikembalikan. Tadi ya pinjam sepeda motor Bang, ya pakai aja sepeda motornya. Nah, itu pinjam jasa namanya, ya. Kemudian ada juga pinjam pakai habis. Misalnya dengan tetangga kehabisan beras, minjam beras Bang, bisakah ya? Ulun habis karena nanti diganti. Nah, namanya ya, pinjam beras ya. Bukan berhutang beras, bukan pinjam istilahnya. Ya utang juga sih sebenarnya ya, masuk kategori utang juga. Nah, itu. Juga yang berupa utang tenaga ya, ada juga yang berupa utang juga dengan tenaga kan tadi ya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya, kayak gotong royong tadi ya, tetangga berkawinan sebagainya, itu tuh utang tenaga namanya ya. Ada orang membantu saudara dengan tenaga, nanti di suatu saat saya merasa punya kewajiban untuk membayar tenaga orang yang sudah dipakai tersebut ya. Nah, itu demikian juga peminjaman uang ya, orang berhutang uang dibayar juga ya. Nah, ini jadi hutang uang ini bisa berupa
pinjam uang tanpa bunga, bisa juga meminjamkan dengan bunga. Jadi sama aja ini ya, kalau dalam KUH Perdata pun juga boleh meminjamkan dengan bunga dan juga tanpa bunga ya. Nah, itu. Bentuk-bentuk lain ya, apa namanya? Bentuk-bentuk lain dari kredit perseorangan. Nah, ada yang kempitan ya. Kempitan ini seseorang yang menyerahkan barang tertentu pada orang kedua untuk dijual dengan perjanjian setelah ditentukan barang tersebut atau sejumlah uang tertentu harus diserahkan pada pihak pertama tadi. Pernah mendengarlah kempitan? Kempitan tuh seperti ini ya. Sajida misalnya bikin kue bolu ya. Lalu Sajida membawa ke warung sebelah rumahnya. Cil, ada apa Sajida? Ini ulun bikin kue, umpat maandak celah di warung, ya. Umpat maandak di warung, nanti uangnya celah 30.000. Terserah acilnya aja menjual berapa, ya. Nanti kue itu ditaruh di warung, datang si Decil, wadah aja ambil oleh Denis makan. Berapa sebuting? Sebutingnya 3.000 aja acilnya. Nah, nanti kalau sudah habis kuenya, datang lagi sajidannya, Cil, habis ke sudah wadah, Cil, ulun hendak mengambil piringnya, sudah sajidannya duitnya nah 30.000. Itu kempitan namanya, ya. Orang menjual ya, titip jual, ya. Ada juga menyebutnya istilah, cuma bahasa ininya kempitan. Karena biasanya kempitan ini apa, campit oleh si pembawa barang ini berapa sudah lakunya. Saya biasa melihat itulah apa namanya, istilahnya apa ya, orang menyambut kempitan itu menganpas ya, ada juga menyebutnya menganpas. Jadi minta barang nanti jual berapa ya. Ada, saya pernah melihat di warung itu orang titip kue bolu kayak saya contohkan tadi lah. Ada juga yang naruh kerupuk, ada yang naruh telur asin ya. Yang ini yang bebuan menganpas itu ya, datang Silver Queen ada kah masih Bu? Ya, masih ada kecil Silver Queen. Silver Queen habis kena nih Silver Queen. Ya, nah ada saya pernah melihat itu mandak namanya Silver Queen ya. Berapa duitnya teman Silver Queen itu? Nanti kalau habis celah aja 200.000. Nah nanti kalau habis Silver Queen-nya 200.000 sama si paman tadi, itu kempitan namanya ya. Titip jual ya, ya macam-macam istilahnya ya, menganpas ya kan istilah orang itu, kempitan ya. Banyak dengan ini orang itu sampai saking berkelilingnya ya menawarkan barangnya supaya ditaruh di warung itu. Ada ya kawan saya itu menganpas ini ya, mengempit istilahnya ya, makanya mengempit itu kan dikepit ya, dikepit di ketiak ini, catatan ini barang yang dia titipkan itu kempitan namanya ya. Dia mulai dari Banjar Pak Eyer sampai ke apa ini namanya, ke Kalimantan Utara sana saya ya, tidak terasa 2 bulan ya, karena saya tiap kota singgah tidur nanti di masjidnya. Nah itu ya kempitan namanya ya. Itu bentuk juga hukum perhutangan. Terhutang itu antara acil yang warung tadi dengan sajida. Pokoknya kalau habis barangnya acil itu terhutang 30.000 pada sajida. Nanti kalau sajida datang nih 30.000-nya tidak. Nah itu kempitan ya. Ada juga yang namanya kontrak penjualan hasil tanaman yang belum dituai. Nah, ini misalnya ya, saya punya pohon mangga. Banyak di halaman saya pohon mangga, banyak banget. Nah, pohon mangga saya ini kemudian misalnya ya berbuah, masak, lalu nanti ada datang ya pedagang pengumpulnya. Nah, Pak, pohon mangga kami beli Pak lah, iya saya jual pada kamu. Nah ya, kalau seperti itu ya, namanya adalah tebasan ya, tebasan. Biasanya karena saya sudah punya pohon itu berbuah, lalu saya hubungi misalnya orang penjual mangga, Man, ini mangga saya sudah berbuah, mana buahnya sudah mulai tua, maukah membeli mangga saya ini? Nah itu namanya tebasan ya, tebasan. Mangganya sudah ada berbuah ya. Ini biasanya motifnya karena si pembeli yang memerlukan tanaman tersebut ya. Si pembeli ini maksudnya ini apa namanya, orang yang membeli mangga, Pak Rahmat ya, mangganya berbuah lah ya, saya beli Pak ya mangganya. Nah itu namanya tebasan ya. Nah itu namanya tebasan. Jadi penjualan hasil tanaman yang belum dipanen tapi sudah matang di pohon, sudah tua ya tanamannya ya. Ini biasa
Misalnya kalau orang tadi juga seperti ini ya, sudah tumbuh menguning, biasanya ada tuh orang yang berkeliling ya, orang berkeliling dijual apa padi yang ini ya, dijual ya udah kami beli Pak ya, jadi pian tidak perlu lagi memanennya, mengatamnya di orang Banjar tidak perlu lagi, kami yang memanennya, namanya tebasan ya. Sebaliknya ada juga kalau tanaman itu masih muda bahkan mungkin belum berbunga ya, tapi tanaman ini hasil panennya sudah dibeli oleh si pembeli, namanya ijon. Ya. Nah, ijon. Nah, misalnya tadi siapa namanya? Misalnya si Dina, misalnya Dina ini misal punya pohon durian, ya, pohon durian. Durian ini kan berbuahnya biasanya rutin ya, tiap bulan, ada setahun tuh sekali, ya. Ada pohonnya, tapi belum berbunga lagi, belum ada bunganya, apalagi berbuah, bunganya aja tidak ada ya. Tapi nanti ada orang-orang ijon ini tadi berkeliling kampung mencari orang yang punya pohon durian, ya. Ini berkeliling kampung atau bisa juga si Dinanya lagi perlu uang, mungkin si Dina lagi hendak apa namanya nih, hendak bayar SPP kah, mencari ijon nih tadi. Ya, ada tetangganya yang profesinya ijon misalnya, Mang ya. Ulun lagi perlu duit nah ya. Ingatlah, kan tolong menolong ya kan. Nah, mau tinggal tolong menolong. Ulun sekarang sedang perlu uang untuk bayar sekolah saya. Berapa sekolahnya bayarnya? 3 juta. Nah, saya ingin mengajar handwal nih tanaman saya durian tapi belum berbuah ya. Iya, saya mau jual nanti kalau dia sudah berbuah pasti mana berbuah ini ya, pasti berbuah. Nah, kalau transaksi seperti itu namanya ijon ya. Jadi belum berbuah tapi hasilnya nanti sudah dijual ya, ijon. Ini kalau dalam hukum adat ini sudah biasa saudara-saudaranya dilakukan. Tapi kalau di dalam hukum Islam transaksi ijon ini dilarang ya. Transaksi ijon ini dalam hukum Islam lah, bukan dalam hukum adat. Hukum adat boleh, praktek sudah biasa orang ya. Orang hanya bertanam padi, sudah tumbuh hijau, subur, belum, tapi belum berbunga lagi, atau masih berbunga, belum jadi buah, sudah dijual oleh petaninya, karena petaninya sedang perlu uang ingin cepat. Biasanya dijualnya murah kalau ijon ini, ya, biasanya dijualnya murah. Tapi kalau dalam hukum Islam, transaksi seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada unsur gharar di dalamnya. Ya, gharar itu tidak jelas, ya, tidak jelas buah atau tidak. Bujur aja pohon duriannya tinggi menjulang ya, besar, sudah rutin tiap tahun berbuah, tapi ya tahun ini kena apa namanya, kena angin dan sebagainya ya, kena hujan, bunganya rontok, tidak jadi buah, rugilah si pembelinya. Itu hukum Islam tidak diperbolehkan gharar ya namanya. Tapi kalau dalam hukum adat ini sudah jadi praktek yang biasa di masyarakat. Ijon namanya ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi mas hutangan juga, yaitu kontrak pemeliharaan ya, biasa disebut dengan istilah ASI ya. Tulisannya memang keren ya, apa ya, apa barat adopsi ya, karena Minahasa ini ya, ini Minahasa salah tulisnya tidak, Minahasa ya, Minahasa ini ya, dia ini adalah satu kerajaan Kristen ya, satu-satunya di Indonesia ya, di Minahasa ini ya, kerajaan Kristen. Dia memakai KUH Perdata, tapi ternyata hukum adatnya kuat di Minahasa ini ya. Banyak istilah-istilah dalam KUH Perdata yang dipakai oleh hukum adat Minahasa. Tapi ada tapinya ya. Ya sama tapi beda dengan versi KUH Perdata. Contoh ini adopsi. Adopsi ini ya disebut juga mengarah anak namanya, yaitu di mana satu pihak pemelihara menanggung nafkah pihak lain terpelihara, umumnya ketika yang tersatuannya dan pemelihara menanggung pemakaian dan pengurusan harta bagian dari harta peninggalan si pelihara, atau bagian si pemelihara sama dengan bagian warisan dari ahli waris lainnya. Bila tidak ada anak atau ahli waris, maka si pemelihara satu-satunya sebagai ahli waris. Jadi adopsi itu seperti ini ya. Nah, adopsi itu misalnya saya ini misalnya punya orang tua ya, punya orang tua. Nah,
Saya ini kebetulan bekerjanya di luar pulau, ya, harus meninggalkan orang tua saya itu. Nah, jadi untuk memelihara orang tua saya tidak mungkin mengajak orang tua saya, misalnya saya bekerja di kilang minyak lepas pantai. Nah, tidak mungkin saya membawa orang tua saya, ya. Saya kerja di kilang misalnya, nah saya akan mengadopsi seseorang untuk mengurus orang tua saya itu. Misalnya saya adopsi Anissa. Anissa saya adopsi untuk mengurus orang tua saya. Nah, ya, mengurus orang tua saya sampai kapan? Sampai orang tua saya meninggal dunia. Ya, sampai orang tua saya meninggal dunia. Saya membayar Anissanya kapan? Nanti kalau orang tua saya meninggal dunia, Anissa akan mendapatkan bagian harta warisan dari harta orang tua. Jadi Anissa ini adopsian saya sekarang, ya. Bukan jadi anak Anissa, kamu itu pemelihara orang tua saya. Orang tua saya meninggal, nanti harta warisannya akan diturunkan kepada saya selaku anak bagi dua dan Anissa selaku adopter. Nah, itu. Jadi itu kontrak pemeliharaan, ya, adopsi namanya. Bukan diangkat jadi anak, tapi dia memelihara orang tua tadi. Kan kalau misalnya si orang tua ini saudara tidak punya anak, tidak punya keturunan ahli waris, ya, maka harta dari yang dipelihara ini tadi orang tua tadi kalau dia meninggal akan seluruhnya jatuh kepada si pemelihara Anissa tadi misalnya, ya, jatuh semuanya karena itu sebagai bayaran dari si kepada si Anissa tadi. Nah, itu namanya kontrak pemeliharaan, disebut juga dengan istilah adopsi di Minahasa, ya. Sebenarnya di daerah-daerah lain banyak loh, ya, kontrak pemeliharaan ini banyak, ya, di Kalsel pun juga kayaknya di masyarakat Kalsel juga ada dikenal kontrak pemeliharaan ini, ya, ada. Cuma ya apa namanya? Ya perlu penelitian lebih lanjut istilahnya apa, ya. Kemudian ada lagi alat pengikat tanda yang kelihatan. Biasa disebut dengan istilah panjer. Apa itu panjer? Panjer itu ya kedua belah pihak sepakat atau berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu di masa yang akan datang, maka salah satu pihak akan menyerahkan sejumlah uang tertentu pada pihak lain, di mana uang itu adalah sebagai tanda mereka akan melaksanakan isi dari perjanjian. Bila panjer tidak diberikan, maka pihak lain merasa bahwa belum terikat terhadap janji mereka dan ia masih bebas untuk mengadakan persetujuan dengan pihak lain. Kayak apa sih alat pengikat ini? Ya, panjer ini. Panjer ini misal kita ambil contoh lah. Si Nabila mencari kos, ya. Nabila mencari kamar kos. Kebetulan kamar kos yang kamar kosnya itu pakai AC, kamar mandi dalam, ya, sudah ada apa namanya ini tempat tidurnya, ya, pokoknya tidak kosong kamar kosnya. Sewanya itu misalnya 1 bulan hanya 500.000, ya, murah sekali. Wah, ya Nabila bagus nih kamar kos ini. Sayang kalau aku tinggalkan, ya. Sayang kalau aku tinggalkan, aku ganti ke kamar kos yang lain, sayang. Lalu Nabila mau hubungi ibu kosnya, Bu, kamar kosnya disewakan nggak? Iya, jadi ibu kosnya. Tapi Nabila, jadi ibu kosnya, di dalam kamar kos ini masih ada orang yang kos. Ya, si Muhammad Ribi misalnya yang kos di dalam. Muhammad Ribi ini 1 bulan lagi dia akan pindah ke tempat kos yang lain. Nah, jadi kamu terpaksa harus menunggu 1 bulan dulu Nabila jadi ibu kosnya. Nah, kayak apa caranya supaya kamar kos ini tidak diserahkan ibu kos kepada orang lain, supaya 1 bulan kemudian pasti Nabila yang akan dapat kamar kos itu. Nah, caranya Nabila dengan memberikan panjer. Gini Bu ya, supaya kamar kosnya tidak diserahkan kepada orang lain, saya berikan panjer Bu ya. Saya berikan misalnya 100.000 aja lah, namanya aja kan tanda aja, tanda pengikat. Nah, sebagai pengikat, saya ini tanda pengikat supaya kamar kos ini tidak diserahkan kepada apa namanya ini, kepada lain. Nah, itu namanya panjer. Itu kalau dalam apa namanya, transaksi
jual panjer ini juga bisa di dalam hukum keluarga, ya. Nah, nih. Ya. Nah, bisa juga dalam hubungan kerja juga bisa, apa namanya ini, hubungan kerja misalnya lah si Preti hendak membaiki kamar, ya. Hendak membaiki kamar, lalu Preti ini menyuruh tukang, ya. Man, baiki akan mana kamar ulun, rusak nih, sudah rusak gelagar dan sebagainya, ya Preti. Nah, ya, tolong mana perbaiki akan kamarku. Oke, ya tukangnya akan ku perbaiki, tapi tolong panjernya ya. Upahnya misalnya totalnya 1 juta, aku minta panjernya separohnya dulu, ujar pamannya 500.000 supaya menjamin bahwa aku akan bekerja dengan baik. Nah, itu dalam hubungan kerja. Atau bisa juga bisa juga di bidang hukum perkawinan. Ini sudah saya contohkan sebelumnya ya, bidang hukum perkawinan ini. Misal kayak ini contoh ya, Padia berpacaran ya, berpacaran lawan siapa Pak dia di antara nikam siapa yang hendak jadikan pacar mas lah Padia nya pindah ke yang bungasnya Padia lakian di wadai kami lah. Mana lelakiannya nih banyak ada mencari pindah tegagah sedikit nah jaran Padia contohnya kadusa gendah kadusa contoh angkatan klasik kan Padia Minho aja jadi pacar Ikam nah lah di Minho aja jadi pacar Ikam. Nah, jadi Padia berpacaran dengan Lee Min Ho ya ketinggian kah contohnya ini rasa apa yo ilat saya asa gatal menyambatnya nah asa apa yo lah pada cocok itu nah tapi biar genah kesan contoh aja ya kesan contoh aja Padia ya. Padia berpacaran dengan Lee Min Ho, ujar Padia ujar Lee Min Ho aja genah Padia kita menikah yuk nanti kalau kamu sudah lulus. Nah ya. Nah catatannya Padia harus lulus dulu baru bisa menikah dengan Lee Min Ho ya baru bisa menikah dengan Lee Min Ho. Oke aja Padia aku akan menunggumu sampai lulus ya Padia. Gombal aja Padia ini sekalinya sama aja lah. Nah ujar Lee Min Ho kayak apa caranya supaya Padia ini jangan direbut oleh lelakian lain, apalagi di angkatan 2021 ini misalnya gagah ada Nabil kan saingan tadi ada Ribi ya kalah di Minho lawan Nabil bungasnya ya ada Dennis misalnya saing di Aldi ya kan kayak apa nih caranya ujar Lee Minho supaya kamu tidak diambil oleh lelakian yang di kelas ikam itu ya kamu harus berikan kayak gitu kah kalimatnya berikan panjer kepadaku tidak istilahnya bukan panjer kita tunangan yuk dulu ujar Padia kita tunangan di suatu saat di masa depan kamu akan melakukan satu perbuatan hukum padaku Lee Min Hoi apa perbuatan kamu akan menikah denganku berikan aku panjer nama pemberian panjernya namanya adalah pertunangan. Nah ya jadi bertunangan Padia dengan Lee Min Ho tadi bertunangan sampai ya. Nah, sampai dia lulus itu panjernya namanya pertunangan. Jadi pertunangan ini ya dalam hukum adat itu ada biasanya. Tidak bisa pertunangan itu datang misalnya Lee Min Ho menjulung cincin lalu hendak menikah apa lalu bertunangan misalnya tidak di film-film Korea itu ya. Kalau dalam hukum adat, Lee Min Ho harus membawa abahnya dulu, membawa mamanya. Padia di mana rumah ikatang dengan orang tuaku. Ya datang orang tuanya nanti dengan Lee Min Ho tadi ke rumah Padia. Ujar orang tuanya sudah lama saling kenal. Mereka nanti ingin menikah, tapi Padia ini masih sekolah, ya. Jadi Padia inginnya nanti aja menikahnya bagaimana kalau mereka bertunangan. Oke, biar orang tua Padia kami terima nih, ya. Boleh aja Fadia dan Lee Min Ho melakukan apa namanya menikah nanti di masa yang akan datang. Nah, kalau itu berarti kami ingin supaya pertunangan ini diresmikan. Nah, biasanya peresmiannya dengan penyerahan panjer tadi. Panjer itu biasanya contohnya biasa cincin ya. Diberikan biasanya ditambahin duit lagi. Coba duitnya tidak banyak kok Pak dia. Ya paling 100.000. Duitnya tidak banyak. Yang baik itu seserahan nanti yang banyak ya kalau tunangan nih paling 100.000 jadi misal seperti inilah misalnya apa namanya pertunangan tadi misalnya kalau pang misalnya
si Padia selingkuh lawan si Faisal lah. Belakangnya si Lee Min Ho tadi selingkuh lawan Faisal. Tahu si Lee Min Ho si Padia selingkuh dengan Faisal, maka Lee Min Ho berhak menuntut kembali Lee Min Ho berhak menuntut kembali serahan yang sudah bukan serahan, alat pertunangan Panjer tadi kepada Padia. Kembalikan Padia cincinku kemarin sama uang 100 ribunya. Kembalikan. Cincin yang kemarin 5 gram emas sama uang 100 ribunya kembalikan Padia. Nah, itu Panjer namanya. Atau sebaliknya lah, si Lee Min Ho selingkuh lawan Bisa Manoban misalnya lah. Lalu Padia ini berhak untuk memiliki Panjer yang sudah diberikan, tidak bisa dikembalikan lagi kepada si laki-laki tadi. Nah, itu apa namanya? Aspek hukumnya ya. Panjer dalam hadiah pertunangan pun itu termasuk juga di dalam apa ini namanya? Termasuk juga di dalam kategori tangan, dalam artian si laki-laki ini nanti dia terikat kredit di masa yang akan datang menikahi perempuan tersebut ya. Nah, itu kemudian apa lagi ya? Nah, ini masih hukum perhutangan juga ya. Hak atas tanah, rumah, ternak ya dan benda lain. Nah, ini. Jadi di dalam hukum adat ya, yang namanya tanah ya. Terus di atas tanah itu ada tanaman, ada rumah dan benda lain. Nah, itu antara tanah, rumah, tanaman dan benda lain itu statusnya terpisah. Hak itu terpisah, ya. Nah, jadi orang yang memiliki hak atas rumah saja itu disebut numpang. Misalnya kayak gini, saya punya tanah. Di atas tanah saya itu misalnya tahu-tahu misalnya si Nabila datang membangun rumah. Saya tidak tahu ya bahwa Nabila membangun rumah di atas tanah saya. Nabila itu disebut numpang pada saya. Ya. Nabila itu disebut numpang pada saya. Nah, rumah tanahnya tetap punya saya, tapi rumah yang di atasnya milik Nabila. Nah, atau misalnya tanaman ya. Saya punya tanah kosong. Tahu-tahunya lewat si Aldi ya. Aldi misalnya sengaja melempar biji mangga di atas tanah saya itu ya, sengaja melempar biji mangga di atas tanah saya itu, mangganya tumbuh berbuah dan sebagainya. Ini mangga milik Aldi, bukan milik saya ya, bukan milik saya. Jadi misalnya saya ingin menebang pohon mangga itu, saya harus memberi ganti rugi kepada Aldi, harus saya ganti harga pohon mangganya itu. Sama juga rumah tadi saudara-saudara ya. Nah, si Nabila tadi bikin rumah di atas tanah saya. Kalau saya ingin mengusir si Nabila, saya harus membayar kepada Nabila ya sejumlah uang. Uang untuk apa? Membongkar rumahnya tadi. Karena itulah disebut yang apa? Disebut istilahnya itu numpang ya, numpang rumah atau numpang pekarangan namanya ya. Nah, itu. Jadi istilahnya itu nih contohnya ya, di Jawa ada istilahnya adol bedol. Adol bedol. Nah, ini kalau saya sering mendengar istilah adol. Kalau adol ngebergi ini saya belum pernah mendengar lagi ya. Adol bedol itu di mana seseorang membeli rumah dan rumah itu harus dipindahkan dari tanah tersebut ya. Jadi beli rumahnya aja. Ya, hanya beli rumahnya aja. Rumahnya dipindah ya, dipindah atau hanya beli tanahnya aja. Saya beli tanahnya aja, tolong rumahnya disingkirkan. Saya tidak ingin membeli rumahnya. Nah, itu ya namanya istilah adol bedol namanya ya. Ada lagi tadi adol ngebregi, ini seseorang menjual rumah dan pembeli tetapi mendiami rumah itu di atas tanah itu juga ya. Jadi orang itu menjual rumah ya. Nah, misalnya saya punya rumah nih ya. Saya punya rumah dan tanah, tapi rumahnya saya sudah jual ya. Saya sudah jual kepada siapa, misalnya kepada Indi misalnya yang membeli rumah saya. Tapi Indi ini mungkin karena lokasinya ada di luar pulau, jadi rumah ini tetap saya tinggali di atas tanah yang milik saya ya. Jadi rumah ini saya jual kepada si Indi. Rumah ini sekarang jadi milik Indi, tapi saya tetap tinggal di atas rumah itu. Tanah tetap milik saya. Nah, itu ada ngebrigi namanya ya. Banyak ini sebenarnya prakteknya ya. Saya ada mendengar kemarin ada ngebrigi ini waktu saya di Jogja.
Jadi rumah kos-kosan itu dijual oleh pemilik kosnya, tapi pemilik kosnya ini masih dapat uang sewa kos dari anak-anak kos. Ya, masih mengut karena ujarnya yang dijual Pak hanya tanahnya aja yang saya jual ya. Nah, tapi kalau untuk perjanjian kosnya tidak saya alihkan kepada orang lain, tetap saya yang memungut hasil kos ya. Kemarin kos-kosan saya seperti itu. Oh, itu aja saya ada ngebergi tadi. Saya baru sekali mendengar waktu itu. Kalau adol bedol sering sudah ya, adol bedol sering. Nah, ini jadi beli tanahnya aja, rumahnya dipindahkan atau sebaliknya ya, beli rumahnya aja, tanahnya tidak berubah apa namanya status hak atas tanahnya ya. Nah, itu. Nah, itu yang hak atas tanah, rumah dan pekarangan. Jadi ya dalam hukum adat tanah dengan benda-benda yang ada di atasnya itu statusnya terpisah ya. Nah, ini ada juga ya orang yang menanami tanah ya. Orang yang menanami tanah. Nah, orang menanami tanah ini maksudnya itu ya, saya punya tahu-tahu misalnya Pak dia datang, dia tanami misalnya dengan sayur-sayuran ring ya. Saya melihat kalau di Jakarta itu kan pernah lah lewat Jakarta atau di tol. Kalau sudah pernah lewat di tol apa itu ya? Nah, di bawahnya itu ada kelihatan pemandangan orang bertanam sayuran. Ya. Saya tanya dengan supir taksi saya, Pak, saya, itu orang nanam sayuran tanah dia ya Pak? Bukan, itu tanah jasa marga. Ya, tanah milik tol. Tapi kok mereka bisa nanam sayuran? Iya, karena mereka yang menanam ya. Tanahnya kosong, datang mereka tanami. Dibiarkan aja oleh jasa marga. Ya, biasa sudah praktek seperti itu kebiasaan di masyarakat. Nah, ya, dibiarkan seperti itu aja. Nah, jadi apa namanya? Menanami tanah orang lain, ya, menanami tanah orang. Kalau Pak saudara misalnya lah apa ini namanya punya tanah di Gambut kah, atau di Banjarbaru kah, tanah saudara itu kosong, biasanya ada aja orang yang membersihkan tanah itu, kemudian di atasnya dia tanami sayur-sayuran. Itu kalau dalam hukum adat boleh, tidak apa-apa, ya. Nah, bentuknya orang ini ada dua, ada yang sesuai dengan hukum rehmateh ya, artinya sepengetahuan pemilik tanah. Jadi dia sudah berpadah dulu ya. Pak Rahmat, saya akan menanami tanah pian ya, saya tanami tanah pian dengan sayur-sayuran. Oh iya, buat pakai aja saya tidak juga tanah saya sedang juga pakai aja. Saya tidak minta bagian apa-apa. Tapi ada juga orang yang menanami tanah dengan melawan hukum. Ini artinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ya, tanpa sepengetahuan kita punya tanah misalnya, ya tahu-tahu pas kita datang melihat di tanah ada yang bertanam sayur di atas tanah kita itu. Ini banyak di Banjarbaru itu ya, yang nanam-nanam sayur itu belum tentu tanah dia. Belum tentu, misalnya tanah itu kosong, tanah tidak terpakai ya. Mereka tanami ya. Kalau orang itu punya etikat baik, istilahnya huder throw. Huder throw ya. Huder itu kalau bahasa Inggris good. Nah, good. Hud ya bahasa Belandanya. Huder throw, maka dia orang yang menanam ini tahu diri dia. Ya. Tahu diri. Tahu diri panen, dia akan ya kasih nih sedikit dari hasil panennya. Ini Pak, hasil panen saya ada jagung, ada sayur-sayuran dan sebagainya ya. Nih saya kasih sedikit untuk Bapak sebagai saya mengakui tanah ini tanah Bapak. Saya minta izin sebelumnya menanami, tidak minta izin sama Bapak. Nah, itu huder throw, itikat baik. Tapi ada juga orang yang menanami tanah orang dengan itikat tidak baik. Quader throw namanya. Nah, quader throw. Nah, kalau quader throw ini itikat tidak baik sama sekali ya, dia tidak mau menyerahkan sama sekali hasil panennya. Tanahnya. Nah, itu ya. Makanya hasil panen ini diserahkan pada pemilik tanah sebesar kerugian yang diderita oleh pemilik tanah. Ini kalau pemilik tanah ingin merampas. Ya. Tidak mau menyerahkan, ya. Si yang orang yang menanami sayuran dan sebagainya tidak mau menyerahkan karena dia ada etikat tidak baik, kemungkinan dia ingin menguasai tanah itu. Nah, ini ya. Dan juga banyak dilakukan di masyarakat juga ya yang quader throw ini. Saudara tidak perlu heran dengan quader throw itu ya.
Jadi mereka itu punya hasil panen, mereka tidak mau membaginya dengan pemilik tanah, tidak. Ya, nah itu the quadratro. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu tentang hukum perhutangan ini? Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan hukum kewarisan, ya. Ada yang ditanyakan? Nah, jadi pesan saya ya, saudara kalau adat ini, saudara jangan membanding dengan KUH Perdata ya. Kata itu Pak, utang itu beda Pak. Iya, beda ya, tidak sama. Nah, itu istilah-istilah hukum adat ini tidak sama, jauh berbeda dengan hukum KUH Perdata, hukum Islam, karena dia adalah sistem hukum sendiri. Dia bukan lahir dari KUH Perdata, bukan juga lahir dari hukum Islam. Mungkin ada pengaruhnya, ada kayak yang adopsi tadi ada pengaruhnya dari KUH Perdata, tapi bukan lahir dari KUH Perdata, itu bukan. Ya, nah itu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau ingin tahu materi saya ada di buku saya yang hukum adat itu, ya silakan baca sendiri halaman berapa tadi, cari aja tentang hukum perhutangan ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tentang hukum pewarisan. Oke, kita akhiri dulu perkuliahan kita siang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen lah diisi di si Mari.